Di dalam perjalanan soal mafia tanah ini kita tahu juga kadang-kadang masyarakat ini diperdayakan oleh oknum-oknum. Ya ini sudah miskin dikasih masuk penjara gitu kan, kasihan. Dan oknum yang tadi bermain ini ada pergantian Kapolres, dia ini. Terus ada Kapolres yang memang punya hati bagus, anak buahnya ikut susun dipindahkan. Ini saya akan laporkan ke Kapolda. Kapolres sebelumnya kalau ini melanggar, kalau terbukti saya lapor Kapolda. Ada dilaporkan juga terhadap panitia A BPN Kabupaten Kupang oleh Mama Marcelina Tignoing, yang mana ada keterlibatan mulai dari kepala desa sampai kepala BPN Kabupaten Kupang dalam rangka pemalsuan berita acara panitia A, memuat keterangan-keterangan palsu untuk mensertifikasi tanah-tanah yang ada. Karena di dalam berita acara tersebut itu dibuat seolah-olah bahwa tanah-tanahnya sudah dieksekusi tahun 2012. Padahal harusnya dorang ini harus mendapat perlindungan hukum dari polisi, bertindak sebagai korban. Tapi yang nyata-nyata bagi saya bukan lagi penyidik Polres Kupang bertindak atas nama korban, tapi bertindak atas nama terlapor. Warga desa Penfui, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sebanyak 4 orang mendatangi kantor DPD RI perwakilan Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis 6 Maret 2025 untuk mengadu dugaan perampasan tanah milik mereka oleh oknum pensiunan pegawai BPN Kabupaten Kupang. Seperti disaksikan media ini, kedatangan warga Kabupaten Kupang bersama kuasa hukum mereka Yance Tobias Mesa Esa diterima langsung anggota DPD RI Abraham Lianto. Dan mereka melaporkan tentang ada mafia tanah ya, di daerah Penfui. Dan ini laporan pertama, sehingga saya perlu mendalami dulu materi ini. Jadi saya izin ke Pak Tobi dan teman-teman, nanti minggu depan saya reses, saya akan ke Kabupaten Kupang ketemu. Mungkin saya lihat dulu tempatnya dengan teman-teman di situ, kemudian saya tadi baru dilaporkan cukup panjang, maka nanti saya mau lihat TKP-nya, kemudian saya ketemu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dengar informasi lagi, dan tentu sudah akan kakan yang sebelumnya ya, jadi kita urusan yang berikut. Dan ada hubungannya dengan kepolisian, Kapolres ya, Kapolres Kabupaten Kupang, ini katanya juga baru, nanti saya gali. Dan saya kira tugas saya sesuai dengan tupoksi di Komite 1 untuk melindungi rakyat kecil seperti mereka ini. Kita sedang membahas undang-undang tentang hak ulayat, dan undang-undang itu tentu melindungi masyarakat. Tetapi di dalam perjalanan soal mafia tanah ini kita tahu juga kadang-kadang masyarakat ini diperdayakan oleh oknum-oknum. Nah itulah yang disebut mafia itu, baik itu oknum dari pemerintah maupun oknum maklar kasus lah begitu ya, dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berduit, yang punya kewenangan dengan koneksi dengan aparat ini, maka mafia tanah ini di mana-mana. Mudah-mudahan nanti sesudah ini penyerapan aspirasi saya nanti minggu depan saya reses ketemu di lapangan. Kemudian saya datang nanti ke pejabat eselon tingkat kabupaten, kalau tidak selesai nanti ke provinsi, tentu ke Kanwil Pertanahan, Kapolda. Kalau tidak selesai juga, ini menjadi aspirasi untuk saya bicara dengan Menteri. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Ya, baik Pak. Tapi inti persoalan yang saya tangkap, persoalan ini adalah ada mafia tanah yang sudah lama di Kabupaten Kupang. Ya, jadi atas nama nanti kita inisial saja biasanya gitu ya, tahun yang lebih ini. Berarti ada unsur dugaan mafia tanah. Ada unsur mafia tanah yang menyusahkan mereka. Ya. Dan mereka pernah ditahan, pernah masuk penjara atau tahanan 6 bulan atau 12 bulan. Ini kan prihatin banget. Ya. Nah itu yang saya kira ini kasus yang harus kita serius lah di dalam kerja-kerja politik kita. Dan ini kalau memang benar dan disolimi seperti begitu, itu wah. Dan mafia tanah ini di mana-mana di Indonesia.
Baik, mungkin langkah apa yang akan diambil Bapak sebagai anggota DPD perwakilan NTT? Ya, langkah itu yang saya bilang, dalam kapasitas saya kebetulan untuk satu lagi urus undang-undang ini real kan. Ya. Nah, supaya nanti di undang-undang yang berikut harus tegas. Misalnya, ini juga orang-orang yang pemilik tanah ini juga kadang-kadang mereka juga bermain, nanti bapaknya jual, anaknya protes, anaknya dapat bagian, cucunya protes, tidak selesai. Undang-undang ini yang sekarang kita sedang bahas. Nah, itu pertama ya, manfaat buat saya dan juga buat negara. Ya, jadi yang pertama dari sisi negatifnya mereka, ya. Tapi sisi positifnya ini sudah miskin dikasih masuk penjara, gitu kan, kasihan. Dan oknum yang tadi bermain ini ada pergantian Kapolres, dia itu. Terus ada Kapolres yang memang punya hati bagus, anak buahnya ikut susun dipindahkan. Ini saya akan laporkan ke Kapolda. Kemudian saya minta juga nanti yang bersangkutan karena masih dinas, panggil kita ketemu, jujur buka. Kapolres sebelumnya kalau ini melanggar, kalau terbukti saya lapor Kapolri. Kira-kira itu tugas saya sebagai anggota DPD yang menjadi jembatan penghubung antara pusat dengan daerah. Jangan lagi ini maklar mafia tanah ini banyak. Dan ini banyak terjadi loh, sampai pejabat dan juga oknum yang itu. Yang kedua lagi nanti oligarki, ini orang yang punya duit, bos-bos yang ada duit mau cari gampang saja, dia bikin begini, kasihan ini. Jadi keadilan sosial itu yang kita butuh. Selamat siang Pak Bobi, mungkin bisa diceritakan ada persoalan apa hari ini sehingga ada pertemuan di kantor DPD. Terima kasih. Pertama-tama kita sebagai kuasa hukum atau pengacara daripada 4 orang ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paul selaku anggota DPD RI yang telah menerima kami dan DPD dan staf. Saya berterima kasih. Yang mana pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari 2 minggu lalu, yang mana kami melakukan pengaduan ke tempat ini terkait dengan mafia tanah atau perampasan tanah milik daripada keluarga Banu, keluarga Tiknoni dan keluarga Tusi. Tapi Tusi di sini bukan Tusi dan Ayu, ini Tusi beda, tidak ada hubungan keluarga dan namanya Ayu Tusi. Yang mana diduga kuat Ayu Tusi telah menggunakan dokumen palsu untuk merampas tanah milik daripada 3 keluarga ini, yaitu luasnya kurang lebih 30 hektar di belakang bandara, yaitu RT 25 RW 8 Desa Penfu Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Itu kasus itu bermula dari diduga dipalsukanlah landed form dan gambar kasar. Kemudian dari hasil pemalsuan itu dengan cara scan, terus hasil scan itu digambar tambah kali, kemudian scan lagi, terus diliminatin, terus menggugatlah, pertama gugatlah keluarga Banu dengan keluarga Bere, yang mana Bere ini peroleh tanah dari keluarga Banu. Nah, ketika itu dia gugat itu objek sengketa adalah seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi, yang mana batas timur barat kita berbatas dengan keluarga ini. Kemudian 2012 eksekusi. Ketika eksekusi baru dia menggunakan putusan eksekusi atau putusan pengadilan tahun 2008 nomor 107 untuk mensertifikasi semua tanah milik daripada 3 keluarga ini, yaitu sekitar 30 hektar, menggunakan putusan 1 hektar. Yang hasil putusan 1 hektar itu didasarkan pada dokumen palsu yang diforensik oleh Leprim Denpasar dan hasilnya adalah non identik, yaitu berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 564-DCL-2019 tanggal 20 Mei 2019. Hasilnya non identik ketika dilakukan forensik oleh Polres Kupang. Namun pada saat mau penetapan tersangka dihentikan oleh Polres Kupang dengan alasan bahwa Ayu tidak mengetahui kalau dokumen yang digunakan adalah palsu karena diserahkan oleh neneknya, sehingga polisi menggunakan orang yang tidak mengetahui kalau barang itu palsu dapat pidana. Tapi anehnya dia sudah mengetahui kalau barang ini palsu, tapi dia tetap menggunakan dokumen-dokumen ini untuk merampas tanah-tanah masyarakat, bukan dikembalikan. Di situ bagi saya dia telah berbohong kepada pengadilan negeri maupun berbohong kepada Polres Kupang tentang bahwa nenek dia menyerahkan barang ini.
Oleh karena itu, dalam putusan itu pun masih tersimpan, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bersurat ke Kapolres minta segera buka kembali putusan itu kasus itu yang terkait dengan forensik ini. Yang berikut lagi, ada dilaporkan juga terhadap panitia A BPN Kabupaten Kupang oleh Mama Marcelina Tignoning, yang mana ada keterlibatan mulai dari kepala desa sampai kepala BPN Kabupaten Kupang dalam rangka pemalsuan berita acara panitia A, memuat keterangan-keterangan palsu untuk mensertifikasi tanah-tanah yang ada. Karena di dalam berita acara tersebut itu dibuat seolah-olah bahwa tanah-tanahnya sudah eksekusi tahun 2012. Padahal 2012 eksekusi cuma 1 hektar. Sehingga itu yang dilaporkan sampai Polres Kupang pun hentikan penyidikan saya sudah pra peradilan dan menang. Perintah pra peradilan adalah lanjutkan penyidikan. Kedua, sudah cukup 2 alat bukti. Ketiga adalah itu menurut pertimbangan hukum. Ketiga, kalau penyidik masih ragu tentang polisi sengketa, minta penyidik turun TKP memastikan apakah objek yang dieksekusi tahun 2012 itu sama tidak dengan dilaporkan Mama Tua Marcelina Tignoning. Namun sampai saat ini penyidik Polres Kupang masih endakan dengan tujuan apa yang lebih tahu Polres Kupang. Seharusnya dorang ini harus mendapat perlindungan hukum dari polisi, bertindak sebagai korban. Tapi yang nyata-nyata bagi saya, bukan lagi penyidik Polres Kupang bertindak atas nama korban, tapi bertindak atas nama terlapor. Itu yang sangat fatal. Dari Bapak DPD pendapat Bapak respon mereka pendapat terhadap penyampaian secara politik, kami membahas secara politik akan mereka akan koordinasi, malahan akan turun ke TKP dan akan ke Polres dan ke DPR menurut dari DPD.